Shalom buat semua saudaraku. Hari ini kembali kita mau buka hati untuk mendengar dan merenungkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Engkau senantiasa mengasihi kami dalam apapun kondisi kami. Ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu dalam apapun keadaan dan kondisi kami. Biar kami tetap setia mengiring-Mu. Berikan petunjuk-Mu bagi kami semua hari ini di dalam nama-Mu ya Tuhanku, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, saya pernah melakukan suatu kesalahan besar. Dan walaupun saya telah bertanggung jawab atas kesalahan saya tersebut, teman-teman dan saudara saya atau bahkan teman pelayanan di gereja banyak yang mengucilkan saya. Seolah-olah firman Tuhan yang berkata kasihilah musuhmu tidak berlaku buat saudaramu. Saya pun mulai menyalahkan Tuhan dan jelas mundur dari setiap pelayanan saya di gereja. Bahkan saya pun pelan-pelan mundur dari Tuhan sampai Tuhan mengirimkan firman-Nya melalui seseorang yang masih menganggap saya temannya dan memberikan firman Tuhan ini kepada saya. Firman Tuhan ini dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang padaku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Saudaraku, tema kita hari ini adalah hanyut meninggalkan Tuhan. Hampir semua orang bila terkena masalah, tekanan, keadaan, bahkan dari kesalahannya sendiri akan mengalami stres, depresi, frustasi yang akibatnya kondisi keyakinan mereka kepada Tuhan pun menurun terus. Mereka sadar kalau dirinya sudah pelan-pelan hanyut meninggalkan Tuhan. Namun mereka tetap berkeras hati sampai ada istilah kepalang hancur yang bahkan sampai membuat mereka meninggalkan Tuhan. Ini semua terjadi karena tidak ada atau kurangnya dukungan dari teman atau bahkan saudara dan keluarganya. Rata-rata fakta yang terjadi apabila seseorang mengalami masalah, banyak teman-teman dan saudara yang seolah-olah langsung menutup pintu rumah mereka dan meninggalkannya. Bahkan seakan-akan tidak pernah kenal dengan dirinya. Yeremia pun pernah mengalami hal ini. Untungnya Yeremia tidak mengeraskan hati akan suara Tuhan. Dia tidak berusaha untuk kembali memperbaiki hubungan dengan orang yang sudah meninggalkan dia. Tapi dia kembali kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan keadaannya. Hari ini kita belajar dua hal. Pertama, kalau kita terpuruk, kalau keadaan membuat kita pelan-pelan hanyut meninggalkan Tuhan, segeralah sadar, segeralah kembali kepada Tuhan. Jangan memakai istilah kepalang hancur, kembalilah segera. Yang kedua, kalau ada saudara atau teman kita sedang terpuruk, segeralah kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan meminta petunjuk Tuhan untuknya. Jangan tinggalkan dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami sadar selama kami masih hidup, masalah akan selalu ada. Keadaan bisa berubah seketika.
Tolong kuatkan kami apabila kami mengalami keterpurukan karena hal apapun. Ingatkan kami untuk segera kembali kepadamu. Biarlah kami pun dapat menjadi saluran pertolongan-Mu bagi saudara atau teman kami yang mengalami keterpurukan. Kami percaya apabila kami kembali kepadamu, Engkau akan memulihkan keadaan kami yang akhirnya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.